Pelatih Timnas U23, maksud kami Timnas U17, Nova Arianto memanggil satu pemain keturunan baru pemirsa, Xavier Marks, selama pemusatan latihan di Bali. Xavier menggantikan pemain keturunan Floris De Pacter yang cedera. Pelatih tim U17 Indonesia Nova Arianto memanggil satu pemain diaspora baru, Xavier Marks, yang juga adik dari pemain keturunan Indonesia, Dion Marks. Xavier datang ke Bali untuk menggantikan Floris De Pacter yang cedera sehingga tidak dapat mengikuti pemusatan latihan. Yang pertama saya mendapatkan rekomendasi dari beberapa teman, termasuk dari Fardi yang ada di Belanda yang sering memberikan masukan-masukan dan apa salahnya kita coba karena ada satu pemain Floris yang tidak bisa hadir di Indonesia karena sekali dia mengalami cedera, ada dislokasi di bahunya sehingga tidak bisa hadir dan akhirnya Xavier kemudian bisa menggantikan. Orang tua Xavier yakni Fritz Marks yang hadir di Stadion Gelora Samudra menyatakan sangat senang anaknya dapat mengikuti pemusatan latihan di Bali. Training sama timnas 17, saya senang, Xavier juga senang. Ya, dia mau main untuk Indonesia timnas 17. Tapi mesti lihat dulu gimana. Ya. Terus sekarang 3 hari di sini ikut sama timnas Indonesia. Terus kita vacation di Bali, terus jadi panggil sama Coach Nova untuk training di Bali sini. Dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 2025, pelatih skuad Garuda Asia Nova Arianto memanggil 34 pemain untuk bergabung dalam pemusatan latihan di Bali. Namun hanya 32 pemain yang dapat bergabung. Di Piala Dunia U17 2025, Indonesia berada di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, tidak hanya senior, tapi Timnas Indonesia juga berfokus pada usia muda. Salah satunya adalah U23, di mana peluit laga segera berbunyi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Piala AFF U23 siap jadi panggung muda penuh cerita. Indonesia datang dengan semangat membara menantang Brunei tanpa rasa gentar sedikit jua. Lantas mampukah Garuda Muda terbang tinggi di ajang AFF ini sejak laga pertamanya? Kita bahas bersama rekan kami ini, ada Bung Akmal Marhali. Assalamualaikum, selamat malam Bung Akmal. Halo Bung Akmal. Waalaikumsalam, selamat malam Bung Yudi. Wah, ya, kangen banget saya sama Bung Akmal ini, salam sepak bola. Bung Akmal. Ya. Bung Akmal, kalau sekarang kan publik sepak bola tanah air ini tentu kalau untuk timnas menantikan putaran keempat ya. Timnas senior kita nih di putaran keempat. Tapi kalau melihat dari timnasnya, U17 kita sudah lolos Piala Dunia. Kemudian sekarang U23, kita benar-benar menantikan bisakah kembali meraih juara di AFF saat ini. Menurut Bung Akmal, di laga nanti ataupun sebelum ke sana kita ke ini dulu. Apakah pembentukan timnas usia muda kita ini sudah sesuai dengan jalan yang tepat? Udah on the track belum, Bung Akmal? Ya, kalau pembicara tentang pembinaan usia muda, kalau kita lihat tim nasional kita ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Dari usia U17 ada, kemudian U19 juga ada. U23 juga ada, kemudian tim nasional senior kita berpeluang untuk menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Artinya semua berjalan secara simultan. Namun demikian, kalau kita lihat sukses, salah satu yang sudah sukses adalah tim nasional Indonesia U17, di mana sudah lolos Piala Dunia. Tinggal perjuangannya adalah tim nasional senior, apakah mampu untuk lolos ke Piala Dunia 2026 nanti di babak keempat yang undiannya akan dilakukan pada 17 Juli di markas AFC ya. Nah, yang paling ada di depan adalah tim nasional U23, ya. Di mana ini adalah kalau kita bicara ajang, ini ajang yang harusnya kita bisa menangkan. Kenapa? Karena kan kita sudah mengatakan bahwa level kita ini bukan level ASEAN lagi, level kita sudah level Asia bahkan level dunia untuk kategori negara-negara di Asia Tenggara. Jadi sebagai tuan rumah, kemudian juga dengan materi pemain yang cukup lengkap dan sangat komplit sekali,
Piala AFF U23 ini tidak lagi bisa dikatakan ajang yang main-main. Kita harus juara di ajang ini karena tidak ada anggapan bahwa ini Piala Ciki tidak perlu kita menangkan. Justru ini adalah level yang paling rendah di kawasan regional, sehingga kemudian kalau kita ingin membuktikan bahwa kita sekarang adalah Raja ASEAN, salah satunya yang harus kita menangkan adalah Piala AFF U23 ini. Kalau bicara AFF U23, salah satu yang menjadi ganjalan itu masih Vietnam dan Thailand. Nah, termasuk juga Malaysia juga ya. Kalau usia muda juga kita masih harus berjuang keras gitu. Kuncinya agar kita bisa meraih juara di ajang ini seperti apa, Bung Akmal? Ya, kalau kita lihat Piala AFF U23, kita ada di grup A bersama Brunei, Filipina, dan Malaysia. Untuk bicara grup saja misalnya, kuncinya nanti ada di lawan Malaysia. Karena di Piala AFF U23 ini kan, yang lolos langsung ke semifinal adalah juara grup. Sementara satu lagi diambil dari runner-up terbaik dari 3 grup yang ada. Jadi dengan keuntungan sebagai tuan rumah dan juga dukungan penuh supporter, saya pikir harusnya dengan materi pemain yang ada saat ini plus pelatih Gerard Van den Berg yang punya pengalaman membina pemain usia muda, saya pikir kita harus bisa menjadi juara grup. Artinya untuk menjadi juara grup ini, langkah yang paling awal harus dilakukan, kita harus menang besar melawan Brunei Darussalam. Kalau kita lihat level senior misalnya, di babak kualifikasi Piala Dunia, kita 2 kali mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 6-0, 6-0 alias agregat 12-0. Nah, di usia 23, di babak awal ini atau di laga awal di grup A ini, maka kita harus bisa menang dengan skor telak melawan Brunei Darussalam. Agar kita bisa memastikan diri setidaknya atau meyakinkan diri kita bahwa kita siap untuk menjadi juara grup. Walaupun all beginning is difficult gitu kan, setiap permulaan itu sulit. Nah, ini yang harus dibuktikan oleh tim arahan Gerard Van den Berg bahwa Brunei harus kita kalahkan dengan skor telak, tapi kita juga tidak boleh jumawa atau merasa merasa tinggi hati, karena kalau kita bicara rekor Brunei di kejuaraan Piala AFF sangat buruk sekali. Namun bisa saja mereka bikin kejutan. Ditambah lagi, salah satu handicap kita yang kita dapatkan di laga pertama ini, kita kan tidak punya agenda uji coba yang kita lakukan. Jadi setidaknya ini adalah laga perdana yang menjadi tantangan buat Gerard Van den Berg tentunya melawan Brunei Darussalam. Ditambah tentunya pelatih asal Belanda ini harus keluar dari bayang-bayang Sintayong dan bayang-bayang Indra Safri. Kita tahu bahwa dari sejak digelar Piala AFF ini, juaranya kan Thailand juara 1 kali, kemudian Indonesia juara bersama Indra Safri 2019. Setelah itu 2 kali Kamboja, ya, Piala AFF U23 beruntun, juaranya adalah Vietnam. Di mana tahun lalu Sintayong dengan materi pemain yang terbatas, karena banyak yang tidak dilepas oleh klubnya, Sintayong bisa menjadi runner up. Nah, ini tentunya tantangan. Apakah tantangan berat ini bisa dijawab oleh Gerard Van den Berg dengan acuan bahwa Indra Safri mampu membawa juara, Sintayong membawa Indonesia menjadi runner up, dan dengan persiapan yang cukup matang, tim di bawah arahan Gerard Van den Berg, mampukah kita untuk juara untuk kedua kalinya setelah 2019? Kalau bicara Gerard Van den Berg, sebagai pemain dia pernah bermain di Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven. Sebagai pelatih, melatih tim muda PSV, Helmond Sport, Willem II, Ajax Youth, dan sekarang di Indonesia U23. Karakteristik pelatih seperti apa yang diinginkan permainan di timnas dari seorang Gerard Van den Berg? Ya, yang pasti konsep Gerard Van den Berg akan sejalan dengan konsep yang dimainkan oleh Patrick Kluivert, karena tim nasional U23 ini adalah estafeta dari tim nasional senior. Begitu juga nanti tim di bawah arahan U23 yang juga pelatih dari U19 maksud saya, di bawah pelatih Belanda. Semua tujuannya satu, muaranya satu, bahwa permainannya harus satu visi dan satu prinsip dengan tim nasional senior. Artinya dengan pelatih-pelatih yang menangani usia muda ini, U23 dari Gerard Van den Berg, kemudian juga U20-nya juga pelatih asal Belanda, ditambah U17, semua harus bermuara kepada visi yang dikembangkan oleh tim nasional senior di bawah Patrick Kluivert. Jadi kalau gaya main, saya pikir karena pelatihnya Belanda, maka gaya main agresif, ciri khas Belanda akan menjadi salah satu
aset yang harus kita lihat di pertandingan kali ini gitu kan. Daya menyerang dengan 4-3-3 misalnya ini akan menjadi acuan. Tapi kalau ditanya apakah itu akan dilakukan oleh Gareth Vandenberg, nah ini yang masih sulit kita terka. Kenapa? Karena tidak ada uji coba yang dilakukan menjelang Piala AFF. Jadi kita belum tahu apa yang strategi yang akan dimainkan oleh Gareth Vandenberg. Tidak ada uji coba yang dilakukan, dan ini salah satu problem sebenarnya buat tim nasional U23. Apakah mereka langsung bisa tune in main di laga perdana melawan Brunei Darussalam? Tapi kalau dari lawan yang dihadapi harusnya Indonesia bisa menang skor telak ya, karena Brunei bukan lawan berat buat Indonesia. Kalau naturalisasinya di U23 ini berarti praktis Jens Reven ya, Bung Akmal? Betul, dan tidak ada pemain yang main di luar negeri kan, karena Jens Reven baru saja dipastikan atau diresmikan menjadi pemain Bali United. Jadi ini praktis pemain yang dibawa adalah semua pemain produk Liga 1 atau yang bermain di Liga 1. Sebelumnya kan Jens Reven adalah pemain FC Dordrecht, tapi kemudian kemarin sudah diresmikan menjadi pemain Bali United. Jadi ini semua pemain yang hadir di Piala AFF U23 adalah pemain-pemain yang main di Liga lokal alias di Liga 1 atau sekarang namanya Liga Super Indonesia. Bung Akmal, ini mumpung ada Bung Akmal, saya ingin tanya soal ini juga. Jens Reven kan ke Bali United ya. Terus informasi Rafael Strijk entah apakah jadi ke Dewa United. Sepertinya sih sudah mendekat ke Dewa United. Konsep naturalisasi untuk usia muda, pemain muda yang sebenarnya berkarir di Eropa. Mengapa kesini-sininya kerap malah justru di usia matangnya dia malah bermain di Liga Indonesia, di Liga Super nantinya gitu. Ini apakah ada sesuatu yang salah ketika kita melakukan naturalisasi untuk usia muda? Karena kan U17 juga ada beberapa nama usia muda yang dinaturalisasi. Ya, kalau kita lihat, saya selalu mengatakan naturalisasi sebenarnya delusional ya. Artinya pemain-pemain yang sejatinya mereka awalnya berharap bisa main di tim nasional Belanda tapi tidak masuk, baik itu di level senior maupun junior. Tapi kemudian ada pilihan untuk main di tim nasional Indonesia. Itu adalah pilihan yang mereka ambil. Emang amat disayangkan kalau kemudian pemain-pemain yang tadinya tampil di Eropa tapi kemudian bermain di Indonesia. Tapi kan itu pilihan. Ketika mereka sudah tidak dapat SNI istilahnya standar nasional, SNE standar nasional Eropa, mereka tidak dapat klub di luar negeri, ya tidak ada pilihan, mereka harus kembali ke tanah leluhurnya Indonesia. Dan itu yang sekarang dilakukan oleh Jens Reven yang akan membela Bali United, kemudian juga Rafael Strijk yang sudah dipastikan menjadi anggota tim dari Dewa United, termasuk Jordi Amat. Walaupun dalam sebuah pernyataan mengatakan Jordi Amat sebenarnya ditawar oleh Liga 2 Spanyol dan juga klub di Arab Saudi, tapi dia lebih memilih Indonesia. Saya pikir itu adalah hal yang alasan yang klasik oleh seorang pemain bola. Pada akhirnya adalah bahwa sejatinya mereka sudah tidak masuk standar-standar di luar, sehingga pilihannya adalah kembali ke tanah leluhur. Dan saya pikir konsep naturalisasi ini harus kita perbaiki ke depan, karena kita sudah cukup banyak ya pemain naturalisasi. Kalau di jumlah sudah lebih dari 30 orang yang dalam waktu singkat kita naturalisasi. Artinya ke depan kalaupun proyek ini masih diteruskan, ya kita harus mengambil pemain yang benar-benar kualitasnya grade A yang bisa membawa nama Indonesia di Eropa. Karena sayang ya Bung, seperti Ezra Walian yang dinaturalisasi di usia muda, kemudian ternyata di karirnya harusnya dia lagi di atas, dia bermain di Liga Indonesia, di Liga 1, dan sekarang juga kita lihat ya tidak lagi bisa berkarir di Eropa gitu. Ini seperti apa Bung? Ya bukan cuma Ezra Walian, termasuk diantaranya Stefano Lillipali. Termasuk ya juga Mark Klok gitu. Kalau Ezra Walian kan statusnya adalah dia harus tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia untuk kemudian menjadi warga negara Indonesia ketika itu. Maka dia pilihannya adalah harus bermain di Indonesia. Namun demikian setelah bermain di Indonesia ternyata tidak masuk radar untuk klub-klub baik itu di ASEAN, Asia bahkan Eropa. Jadi pada akhirnya kembali ke tanah leluhur, dan ini yang kemudian harus kembali menjadi bahan evaluasi buat PSSI dalam kaitannya dengan naturalisasi ya. Bahwa naturalisasi yang kita lakukan, kita harapkan ke depan benar-benar pemain yang levelnya adalah level atas yang bisa kemudian menjadi sekali lagi menjadi ikon Indonesia di luar negeri, sehingga kemudian kita
bisa menjadikan mereka sebagai alat promosi. Yang kita banggakan kan sekarang misalnya Jay Ijos yang main di Serie A, atau Messil Gers yang saat ini masih bermain di klub Belanda gitu. Kita harapkan mereka bisa lama bermain di sana. Cuma kan pilihan-pilihan ini pada akhirnya adalah kalau kemudian mereka jadi cadangan juga, cadangan mati, misalnya seperti Nathan Choaon, seperti misalnya Justin Hubner. Ya, mereka tidak punya pilihan untuk mengembangkan karir kecuali memilih klub yang bisa menjamin mereka bermain dengan jam bermain lebih tinggi. Jan Srevens misalnya, kalau kemudian mungkin tetap di FC Dordrecht tidak punya jam terbang yang tinggi, maka pilihannya adalah main di Bali United. Dan itu adalah pilihan yang harus dilakukan. Sebenarnya bermain di liga lokal atau di luar negeri sebenarnya sama saja, tinggal bagaimana apakah kualitasnya memang benar-benar berkelas atau kemudian pemainannya menurun. Jadi kan apa istilahnya, ada istilah bahwa emas dimanapun ditaruh ya tetap emas, seperti itu. Nah, itu yang kemudian akan kita lihat buat sosok Rafael Strijk, buat sosok Jordi Amat, termasuk buat Jan Srevens. Apakah kemudian ketika mereka bermain di liga lokal mereka bisa menjadi bintang? Kalau mereka bisa menjadi bintang, artinya memang kualitas mereka bisa kita andalkan di tim nasional nanti ke depannya. Nah, menarik ya. Semoga saja pemain-pemain kita emas yang tadi Bung Akmal bilang ya, emas semua, sehingga ya benar-benar medali emas yang kita raih nanti. Bung Akmal, makasih ya. Nanti kita ngobrol lagi soal timnas ya. Selamat malam Bung Akmal, terima kasih banyak.